Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faid Malakisti dengan NIM 2206051110143 dari kelas Jaringan Komputer B. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester Jaringan Komputer, dan di sini tugasnya adalah uh, buatlah perhitungan subnet detail yang menentukan IP network, IP valid, broadcast menggunakan perhitungan subnet dan jumlah komputer Anda. Baik, untuk jumlah komputer yang ada di X ini, di sini karena NIM saya adalah akhirnya adalah 3 ditambah satu jadi 4, maka saya menggunakan subnetting yang bagian ini. Di sini kan ada 4 komputer, jadi untuk uh, komputernya 4. Jadi di sini menggunakan subnetting uh, 192.168.4.0/29. Untuk network addressnya ini, disable-nya dari 1 sampai 6, untuk broadcast-nya adalah 7. Dan untuk yang Y adalah terakhir ditambah 2. Jadi 3 ditambah 2 5, dan di sini sama menggunakan slash 29 dikarenakan 5 komputer 192.168.5.0. untuk network address, disable-nya dari 1 sampai 6 dan broadcast-nya 7. Baik, kemudian buatlah topologi jaringan komputer yang Anda buat di GNS3. Untuk topologinya, di sini pertama-tama masukkan dulu untuk bagian mikrotiknatnya. Saya sudah membuatnya di VirtualBox. Ini untuk NAT lantai 1, settingannya seperti ini. Adapter 1 NAT dan adapter 2 nya host only adapter, sama seperti lantai 2 NAT dan host only adapter. Kemudian kita masukkan ke GNS3 nya di virtual machine-nya, virtual machine, new. Di sini saya akan tambahkan dulu. Kemudian adapternya dibuat 4 karena yang satu untuk LAN dan satu untuk sambung antara mikrotik lantai 1 dan lantai 2. Tambah lagi untuk NAT lantai 2 nya. Sama adapternya jadi 4. Kemudian apply, oke. Baiklah, di sini saya akan membuat bagian lantai 1 dulu. Di lantai 1 terdapat sebelum jumlah X di komputer di lantai 1. Jadi ada total 4 komputer. Satunya menggunakan Ubuntu dan 3 lainnya menggunakan virtual PC. Kemudian kita run semuanya. Baik, kemudian kita setting untuk bagian mikrotiknya menggunakan Winbox. Di sini ada 4 interface. Ether satunya untuk internet, kemudian Ether 2 untuk host only adapter, dan Ether 3 nya kita gunakan untuk sebagai penyambung LAN antara komputer ke networknya. Dan Ether 4 ini untuk antara NAT lantai 1 ke NAT lantai 2 nya nanti. Baik, di sini pertama-tama kita tambahkan IP nya. Untuk IP nya seperti yang sudah di subnet, perhitungan subnetting tadi. /29 LAN, kemudian apply, oke. Setelah itu lanjut ke setting untuk DHCP servernya.
DNS settingnya di sini menggunakan Google. Juga 8.8.8.4.4. Kemudian IP DHCP server, DHCP setup, kemudian Etherland, next, 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 sukses. Dan kemudian kita lanjut untuk setting IP pada setiap PC-nya. Klik kanan konsol. Nah, di sini cukup ketikkan IP DHCP -R. Nah, di sini sudah ter uh, setting untuk IP di PC 1 dengan 192.168.4.5. Tapi ping Google. Kemudian kita setting untuk bagian firewallnya NAT, SRNAT. Kemudian untuk interface-nya Ether Internet, actionnya Masquerade. Nah, baru bisa ping Google. Oke, di sini sudah reply. Kemudian kita cobakan untuk setting pada bagian Ubuntu-nya. Ini otomatis save. Kemudian ke Q terminal, ketikkan host name di. Nah, ini IP-nya akan otomatis diisi. Coba ping. Oke, sudah bisa terping. Kemudian kita coba pingkan ke PC 1 tadi. Dengan IP-nya 4.5. Nah, di sini sudah bisa mengping dari Ubuntu ke PC 1. Kita coba internetnya. Speed test. Oke, di sini internetnya sudah bekerja dengan sempurna. Dengan kecepatannya 22 dan uploadnya lebih 20. Kemudian
Untuk dan syarat di jaringan komputer tersebut memiliki hotspot login ketika pengguna akan terhubung ke internet dengan bandwidth maksimal 1 MB per 1 MB up and down-nya. Jadi untuk setting bagian ini kita masuk ke mikrotiknya tadi, bagian mikrotik di lantai satunya, kemudian pergi ke menu IP, lalu hotspot. Nah, kita tambahkan untuk user profile-nya. Satu M. Kemudian ke user, tambah ini user 1, tambahkan passwordnya. Kemudian profilnya pilih user, apply, oke. Nah, maka coba lagi. Kemudian di bagian server ini kita tambahkan DHCP hotspot setup pada LAN, kemudian next, 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 dan name-nya tuh udah. Kemudian user profile-nya seperti tadi. Nah, maka sambutannya akan gagal karena harus login terlebih dahulu. Masukkan username yang telah dibuat tadi. Bisa. Nah, kita coba speed test. Ini maka untuk kecepatannya akan dibatasi menjadi 1 MB karena kita sudah mengkonfigurasinya di mikrotik tadi. Ini dapat dilihat untuk kecepatan downloadnya 0,88 dan uploadnya 0,98. Nah, kemudian ini udah masih menggunakan DHCP server. Kemudian lanjutkan untuk mengisi IP pada PC 2 dan PC 3 nya. Kita coba ping ke Ubuntu.
bisa ping ke Ubuntu-nya dari PC gua ke Ubuntu. Kemudian untuk topologi lantai satunya sudah selesai. Uh, Kemudian lanjut untuk membuat topologi pada lantai 2. Nah, untuk cara setting IP-nya sama seperti bagian lantai satu tadi. Teman-teman setting untuk mikrotik di lantai 2-nya. Kemudian setting untuk IP pada lantai 2-nya. Plus untuk IP-nya seperti yang di subnetting tadi. Kemudian setting untuk DHCP server. Kemudian setting juga untuk firewall, kemudian NAT, internet, mesh curate, baik oke. Untuk bandwidth-nya baik oke. Nah, lalu setting untuk bagian Ubuntu terlibat. Ini di menu Ethernetnya coba lihat dulu untuk oke sudah otomatis DHCP. Kemudian ketikkan seperti tadi hostname. Nah sini sudah dapat IP-nya 5.6 ping Google. Bisa reply. Lanjut untuk konfigurasi pada PC virtual PC-nya. Oke, sudah bisa. Tambahkan IP dan ping Google. Lanjut PC 5.
Baik, saya sudah mengkonfigurasi untuk IP semua IP-nya. Kemudian coba kita pingkan dari PC7 ini ke Ubuntu 5.6. Oke, sudah bisa. Kemudian dari Ubuntu ke 5.2. Oke, sudah berhasil reply. Kemudian konfigurasi untuk uh, internet login dan juga batasannya ke IP, ke IP hotspot setup, LAN, next, next. Oke, kemudian untuk user profile tambahkan. Baik, oke. Untuk user tambahkan passwordnya, profilnya user. Baik, oke. Nah, kita coba. Ini tidak bisa karena belum login. Kan username dan password yang telah dibuat tadi. Oke, sudah bisa. Saya coba tes kecepatannya apakah sudah 1 MB belum atau belum. Baik, di sini sudah 0,42 MB. Jadi untuk kecepatannya sudah dibatasi. Kemudian kita melanjutkan untuk agar lantai 1 dan lantai 2 bisa saling berhubungan. Caranya pada settingan mikrotiknya untuk interface yang keempat tadi kita isikan IP address untuk menyambungkan kedua mikrotik tersebut. Ini saya menggunakan IP 172.1.1.1.3 untuk header 4 oke. Kemudian setting pada lantai 2 nya juga, tapi untuk interface nya IP address tambah, kita pilih terus menurut 172.1.1 tadi titik 3, sekarang titik 4 /30. Baik, oke. Okay.
Nah, seharusnya sudah bisa ping antara dari lantai 2 ke lantai 1. Coba dari pos 4 dan PC 3 di sini. Oke, sini PC 3, IP-nya 192.168.4.2. Kita coba ping. Oke, sini sudah berhasil di ping. Kemudian kita coba pingkan dari yang lantai 2 ke lantai 1. Lantai 1 ke lantai 2. Mati 5. Ping. Oke, sudah bisa reply. Saya dan coba dari Lubuntu yang lantai 2 ke isi 1 mungkin. Lubuntu IP-nya adalah 192.168.4.5. 4.5. Oke, sudah bisa di ping. Coba kita ping dari Lubuntu lantai 2 ke lantai 1. Aktifkan dulu. Baik, di sini saya akan coba ping dari Lubuntu lantai 1 ke lantai 2. Di sini untuk lantai satunya IP-nya 192.168.4.6 dan lantai 2-nya 192.168.5.6. Coba pingkan ping 192.168.4.6. Baik, mungkin cukup itu dari simulasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.